diatur guys. Ada door prize-nya di ulang tahunnya Oma Mami Betty dan Opa Papi. Pak Esy, Mam Betty, selamat ulang tahun ya, luar biasa berdua berulang tahun di hari yang sama. Bapak Esy Pandi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Mami Betty dan Papi Esy. Selamat ulang tahun untuk anak Pasua. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Pak Esy dan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan selalu bahagia. Kami teman-teman dari pensiunan dinas kesehatan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Esy yang ke-66 dan Ibu yang ke-61. Semoga sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Amin. Bungsu dengan Papi Amber mengucapkan selamat ulang tahun buat Opa Papi dan Oma Mami Betty. Sehat selalu, sukses selalu, diberkati Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, keluarga besar Pandi Lembu, kelompok doa Patilangga, dan juga kelompok Arisan Pensiunan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, salam. Hari ini hari yang spesial. Biasanya yang berbahagia suami istri itu biasanya ulang tahun pernikahan. Tapi hari ini bukan. Tadi sempat yang mau kirim salam ke Mama Betty dan Bapak Esy. Ersa, ini ulang tahun pernikahan kok. Sonde, ini ulang tahun kelahiran. Oh, jodoh ya? Iyalah, pasti jodoh. Karena biasa kalau ulang tahun sama-sama itu berarti suami istri, tapi ulang tahun kelahiran itu jarang bersamaan. Tapi hari ini kita ada di tempat ini untuk sama-sama dengan Kakak Esy dan Kakak Betty dan ketiga anak terkasih bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Baik Bapak Mama, untuk saya ingatkan lagi bahwa di tangan Bapak Mama sudah ada nomor undian untuk nanti door prize. Supaya dipegang baik-baik, jangan terjatuh. Siapa tahu nomor Bapak Mama itu yang akan keluar sebagai pemenang. Ada mobil di depan. Ada mobil saya lihat di depan. Baik Bapak Ibu, untuk Esy dan Mama Betty, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Acara kita pada malam hari ini tidak terlalu banyak, tapi kita bersyukur bahwa keluarga Esy dan Mama Betty undang kita untuk hadir tempat ini untuk bersyukur bersama atas pertambahan usia yang dialami oleh Esy yang ke-66, Mama Betty ke-16, salah, 61. Kita akan ada dalam ibadah syukur. Kita akan ada dalam ibadah syukur yang akan dipimpin oleh Mama Pendeta Iraini Amelia Batubara Wonogede MTH. Hari kita
mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah ini. Shalom. Ada sukacita? Nah, senyum dulu tapi ada sukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Boleh berdiri. Liturgi yang ada di tangan kita semua, kita akan berbalasan. Jadi tolong lihat masing-masing punya. Mari kita berteduh hati untuk kita masuk dalam ibadah. Kita memulai dengan bermada Mazmur 91. Berbahagialah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mereka akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganmu dan guru pertolonganmu, Allahku yang kupercayai. Firman Tuhan, orang yang hatinya melekat pada Tuhan dan mengenal namaku, aku akan meluputkannya dan membentengi. Ia bersuka padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kasih sayang. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita siapkan hati untuk bersyukur dan beribadah dengan melakukan PKJ 2 mulia-mulia namanya. Mataku ke gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah syukur saat ini terjadi dalam kasih kebaikan dan kemurahan Allah Bapa, dalam Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus yang turun memberkati saudara-saudara sekalian. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Silahkan duduk dan kita siapkan hati lagi mau menyambut firman Tuhan dan awalnya kita melakukan pribadi yang mengenal.
hatimu oleh firman. Kuasai kami semua, baik hamba-Mu ini, Rabi dan Roh Kudus, Roh Hikmat, dan kami semua, supaya apa yang kami baca dari bagian Alkitab dan perenungan yang telah hamba-Mu siapkan karena kuasa, membawa kami semua lebih dekat dan lebih dekat kepadamu, mengenal firman. Di dalam Kristus, firman yang hidup, pengasih pengampun itu, kami menyambut firman-Mu Bapa. Amin. Mari berdiri. Saya bacakan untuk kita doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ya Tuhan? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Demikian firman Tuhan. Silahkan duduk. Sekali lagi, Shalom. Yang mana keluarga Batilanga? Orang angkat tangan. Yang keluarga Batilanga, ini semua kemenuhi. Yang kedua, saya mau tanya juga yang kelompok arisan pensiun dari dinas kesehatan. Ini luar biasa ini. Betul-betul opa-oma ya, opa-oma. Ada yang tadi bilang beta baru mau 71 tahun. Wow, baru mau ya. Katanya su anak puluh sampai su hek juga itu baru mau 71 tahun ya. Tapi yang pertama saya memberi salam khusus Pak Ese dan Ibu Betty. Oma Mami Betty, nah 2 tahun lalu itu Oma Mami Betty masih eksis juga ya. Sekarang pindah reel lagi di YouTube. Ini luar biasa betul ini. Ada Peter yang di Irian, ada Henry, Mas Tim, ada Reno, Kakarin, Dato. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa semua pada hari ini. Nah, ini Pak Esya dengan Mam Bek ini luar biasa. Di ulang tahun ini di tanggal 1 bulan gitu ya. Dan pada harinya pasti sama semua. Dan mesti 1 tanggal 1 bulan pasti 1 hari juga gitu ya. Dan hanya tahun saya yang beda. Kemarin saya tanya waktu pacaran, itu bertanya umur, bertanya hari lahir. Kau bilang sode, Pak Isi bilang nanti mau urus nikah, mau potong kau, ternyata potong hari lahir sama. Jadi waktu pacaran tuh saya kayak ulang tahun mau bunga merah, mau merah sampai Pak Isi. Itu luar biasa ya. Ini tanggal bulan dan sama. Saya percaya ini bukan kebetulan. Karena Mazmur 139 itu bilang ayat 13 sampai 16 kata Mazmur, kejadiannya dahsyat. Tuhan menenun dalam kandungan ibu, kejadian dahsyat, dan mulai sejak masih dalam kandungan sampai pada umur kapanpun Tuhan melihat dengan mata. Tuhan tahu apa hari-hari yang akan dilewati. Ini yang membuat saya yakin bahwa Tuhan yang merancang. Tuhan tahu hidup tiap kita. Tuhan tahu arah kemana kita. Jadi jangan pernah lihat orang berarah. Nanti ketemu bingung sendiri dan susah sendiri gitu ya. Atau ketemu makan puji sendiri. Jangan pernah lihat yang di bawah lalu bilang beta hebat. Lalu jangan pernah lihat yang di atas lalu bilang beta mikir mana ya. Sudah sukses. Jangan. Karena Tuhan rancang tiap-tiap orang dengan apapun itu. Tuhan sudah mempertemukan dan menuntun sampai pada usia ini.
Tuhan memberi anak-anak yang hebat ya, 3 orang laki-laki. Setiap apa laki-laki nanti akan dapat anak perempuan. Tapi sekarang, kalau kerja susah ya. Susah untuk mau suruh mereka menikah, itu susah karena sudah menikmati hidup sendiri. Tapi tidak apa-apa, semua ada waktunya. Lalu kemudian juga sudah masuk pensiun dengan sukacita. Kalau mau diceritakan pasti panjang, sudah panjang umur, panjang pernikahan, panjang pekerjaan, dan pasti tidak bisa terhitung berkat Tuhan itu. Kalau saya tanya Pak Eshe dan Mama B, apa yang akan Bapak dan Mama katakan tentang Tuhan? Seperti apa Bapak dan Mama memandang Tuhan dalam hidupmu? Sampai pada titik ini, memandang Tuhan seperti apa di dalam hidup? Kira-kira sebut dalam hati soalnya apa juga. Tapi Bapak Mama yang lain juga boleh bertanya sampai titik ini, memandang Tuhan seperti apa? Coba bertanya dalam hati. Daud ini adalah seorang raja yang besar. Dia raja yang luar biasa pada waktu itu. Dan ada saat pada satu titik dia ada di hadapan Tuhan dan dia mau bersyukur dalam doa. Tapi dia pun doa itu luar biasa. Dia pun doa itu, ya Tuhan, siapakah aku ini dan siapakah keluargaku sampai aku membawa Engkau sedemikian. Coba Pak Eshe dan Mama Betty jadikan kalau ini doamu, Tuhan, kami berdua ini apa sih? Sampai Tuhan membawa kami, Tuhan membawa keluarga kami sampai sedemikian. Bahkan dia bilang begini, sampai hamba ini masih melihat orang-orang yang akan datang. Bapak dan Mama bisa melihat 3 anak ini bertumbuh. Sekarang mereka dan pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan diperkirakan masih juga melihat keturunan. Siapa? Dan siapa ke keluarga? Ini titik kita untuk berdoa tentang Tuhan, siapakah aku ini? Pertanyaan Daud ini mengandung rasa syukur, tetapi juga dengan sebuah kerendahan. Tadi sampai bisa sampai begini, kok bisa sampai umur begini? Begitu apa ngomong pensiun nih, kok bisa sampai umur begini ya? Siapa sih Beta? Itu Tuhan. Ketika Daud berhadapan dengan Tuhan, Daud ini ketika ini bacaan syukur ini, dia sudah tinggal di istana yang megah. Dia sudah menang dari perang ke perang. Dan sekarang dia sudah bikin istana yang megah. Satu hal ialah tabut perjanjian, simbol kehadiran Tuhan itu masih ada di tenda, karena mereka ini orang dari kemah ke kemah, dari satu perang ke perang. Lalu mulai dari pasal 7 ayat 1 dan seterusnya dibilang Daud duduk lalu dia pikir begini, lihat, aku sudah tinggal di istana yang megah, tetapi Tuhan, tabut Tuhan masih ditinggal. Lalu Nathan bilang, nah kau mau apa? Nathan sudah tahu Daud mau bangun istana bagi Tuhan. Daud mau bangun rumah bagi Tuhan, bait suci bagi Tuhan, supaya takut jangan tinggal di tenda. Tapi Tuhan bilang apa? Nathan kasih tahu sama Daud, aku tidak setuju untuk dia membangun rumah bagiku. Aku tidak meminta dia membangun rumah bagiku. Kenapa? Karena kalau sampai Daud membangun rumah bagi Tuhan, setelah dia membangun dia punya istana, maka dia bisa atur Tuhan. Ini Tuhan, kita suka kasih Tuhan yang terbaik. Tuhan bilang, aku tidak bisa diatur, aku tidak bisa dikungkung dalam rumah. Aku harus berada dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai di sini Papa Eshe dan Mondi, Tuhan tidak bisa diikuti, ditinggalkan di rumah satu.
mesti keluar kerja, anak-anak mesti dulu siapa yang jaga mereka? Kalau kita bilang Tuhan terus ada di dalam, ketika kita keluar siapa yang jaga? Tuhan bilang aku tidak bisa, kamu tutup aku di rumahku dan memberi aku kemewahan. No, aku akan ada di tiap kehidupanmu, di perjalananmu, bukan untuk tinggal di rumah. Bapak Ibu, ketika Tuhan menolak sebuah rencana, pada waktu mestinya orang itu binasa. Siapa engkau yang mau bangun waktu? Mestinya orang itu binasa, tapi tidak. Dia tidak memenuhi keinginan daripada Daud, tapi dia bilang, Daud, aku tidak mengizinkan engkau membangun rumah bagiku, tetapi aku akan memberkati keluarga. Aku akan membuat kerajaanmu tetap ada sampai engkau sumati pun engkau punya kerajaan tetap ada, keturunanmu tetap aku jaga. Ini yang membuat Daud berdoa syukur. Tuhan beta disapa sampai Tuhan kasih janji yang begitu hebat. Siapa aku itu? Sampai Tuhan memberi janji yang begitu luar biasa kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Daud bilang begini, kau melakukan perkara yang besar Tuhan. Dari ladang, dari seorang peternak, dari seorang gembala, Tuhan angkat dia, Tuhan pilih dia sebagai raja. Dan karena itu Daud bilang, bukan karena apa-apa, tapi pada akhirnya dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bukan kebanggaan seorang raja, tapi janji Tuhan yang memelihara itu menjadi kebanggaan dari Daud. Sekalipun nanti dia tidak ada, janji Tuhan itu tetap ada. Dan itulah untuk anak-anak cucu kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua ini punya momen di mana kita duduk sejenak. Pernahkah ketika mau tidur, mama bapak yang berambut putih semua, ini yang sudah menikmati hidup cukup, pernah duduk dan tanya Tuhan beta ini siapa ya? Pernah bersolat. Anak-anak muda juga pernah tanya bersolat. Bukan tunggu tua baru tanya Tuhan beta ini siapa? Sampai Tuhan bawa sampai ke sini. Momen ibadah syukur ini momen bagi Pak Eshe dan Mama Betty. Waktu penting untuk bertanya kepada Tuhan, siapakah aku ini sampai Tuhan membimbing saat ini. Kau tidak menyangka dia bisa sebesar itu. Saya rasa Pak Eshe dan Mama tidak menyangka. Kepada akhirnya bisa menjadi seorang YouTuber gitu kan. Setelah pensiun, pikir pensiun mau bikin apa gitu ya. Eshe juga pengacara jadi ya. Dibayangkan. Kita tidak menyangka Tuhan bisa bawa sampai di sini. Itulah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan Pak Eshe melihat Peter, Henry, Reno sampai pada mereka. Coba ingat perjalanan awal. Pak dan Ibu lahir keluarga biasa ya. Atau semua nih, kalau dulu lihat dulu ketemu orang tua biasa, kok ketemu bisa begini nih? Karena Tuhan yang pelihara kita. Kita bisa sampai nih, Tuhan memilih kita semua. Saya tidak tahu Pak Eshe ulang tahun dan Mang Betty sama. Pak Eshe ini pacar pertama dan terakhir atau ada mantan banyak mantan Pak Eshe? Banyak mantan. Mang Betty juga pernah ketemu lalu kita mantan. Pernah kesan gitu? Kita semua punya bagian perjalanan yang bisa kita renungkan. Masuk pensiun ini juga sebetulnya menikmati yang serba kurang. Betul kesannya Bapak Mama yang pensiun, saya juga pensiun. Pertama kurang gaji toh. Betul kesannya Mama dong. Kurang gaji. Kalau sekarang yang masih menikmati gaji, nah ingat-ingat senang pensiun akan kurang. Yang berikut ini kurang apa? Kurang perhatian. Kalau dulu anak buah, kalau misalnya kita sampai kepala seksi gitu ya, kepala bidang. Dulu anak buah dong begitu datang sapa selamat pagi mama. Sekarang ketemu di bank dong kadang-kadang saya lihat, oh dia cuma pintu mau ambil pensiun sah.
Betul gak sih? Kurang perhatian juga. Kita mau hitung itu, kita mau hidup seperti itu. Nah, ya, juga keluarga ini kita lihat kan begitu cuy. Dulu keluarga Batilanga coba ingat, masih kecil-kecil dan orang tua jalan ikut. Sekarang semua kumpul susah juga kan, betul waktu punya waktu semua kurang. Bapak Mama, kenapa kita sampai di sini? Momen ini saya bersyukur. Saya mau jadikan doa syukur Daud ini menjadi doa Aisyah dan Ibu. Sebentar berdoa sendiri ketika mau tidur setelah semua urusan selesai. Coba di tempat tidur pegang tangan berdua orang, tanya ke Tuhan, luar biasa Tuhan, siapakah kami sampai Tuhan bawa kami sedemikian? Anak-anakmu tidak lebih baik daripada orang lain, tapi Tuhan memberi mereka sendiri punya hidup. Ya, ada dokter, 2 orang dokter ya. Ada yang satu ikutin bapak urus hukum begitu. Siapa yang menyangka seperti itu? Bertanya dalam kerendahan, lalu seperti Daud bilang, Tuhan, tidak ada yang lebih besar dari Engkau. Aku runduk di hadirat-Mu. Bapak Mama yang lain coba gitu. Coba ada momen duduk dan bertanya pada Tuhan, supaya jangan terlalu makan puji kalau ada lebih, tapi juga jangan terlalu merasa tidak bisa apa-apa kalau ada kurang. Kalau ada sakit jangan merasa tidak berdaya. Kalau masih sehat jangan bilang TCD, COVID, tanah, dan karena jikalau bukan Tuhan yang besar, kita tidak sampai sini. Amin. Selamat bahagia, selamat menjadikan Tuhan kekuatan hidupmu. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman. Berdoa berbalasan. Marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Bapa Surgawi, kami menunduk dan memberikan persembahan ini bukan supaya Engkau Tuhan berbuat baik kepada kami, Kami memberi karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memberi bukan karena kelebihan, tetapi karena kerinduan untuk bersyukur dan berbagi. Mari kita lihat liturgi. Ajarlah kami juga untuk bermurah hati, sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati dengan kami. Terimalah kiranya persembahan syukur dan terima kasih kami atas kebaikan Tuhan. Amin. Betapa hatiku kita lakukan sambil memberikan persembahan.
Tuhan Yesus Kristus. Seperti Daud di hari bahagia Pak SD dan Ibu Betty, kami dan bersama mereka berdua mau berdoa kepada bersyukur sambil bertanya, siapakah kedua anak milik Tuhan Esy dan Betty? Siapa keluarga mereka sampai Tuhan bawa sedemikian, sampai Tuhan memperkenankan mereka dengan berkat 3 anak buah hati mereka, dan mereka bahkan bisa mengalami bersama-sama bertumbuh dan sekarang memandang anak mereka. Peter, seorang dokter yang sedang bekerja di Kabupaten Intan Jaya. Dia bahkan sedang melanjutkan studi S2 di manajemen kesehatan. Henry SH dan H dengan karya dan kerja. Juga Dr. Reno, dia juga sedang mempersiapkan spesialisnya. Tinggal testing, administrasi telah selesai. Siapa kedua orang tua ini yang bisa memandang anak-anak mereka sedemikian? Karena itu mereka berdoanya runduk dan bersyukur, Engkau besar Tuhan atas kehidupan mereka. Engkau segala-galanya bagi mereka. Jikalau bukan Engkau yang membawa mereka sampai pada titik ini, mereka tidak ada arti. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tanggal ini, tanggal 11 Oktober setiap tahun, 1 tahun bertambah usia, mereka selalu duduk bersyukur dan berenung, bertanya tentang Engkau dan kekuatan dan kesehatan dan berkat bagi mereka dan anak-anak mereka. Kami percaya Tuhan. Tapi mereka tidak melihat mereka sendiri Tuhan. Mereka berdoa untuk keluarga, untuk adik-adik mereka yang mereka cintai, yang bersama-sama dengan mereka hidup saling berbagi hidup. Kami bersyukur juga untuk Adra, ponakan yang sudah selesai intensif. Tuhan berkenan, orang dokter dia akan menjadi hamba Tuhan, melayani banyak orang yang membutuhkan. Berkati Adra, masa depan rencananya bersama orang tuanya. Tuhan berkati juga usaha pekerjaan yang dirintis lagi oleh Mama Betty dan Pak Esy bersama-sama. Tuhan, mereka juga ada bersama dengan kelompok doa Bati Lama yang baru berusia setahun. Mereka rindu untuk berkumpul. Dari keturunan Opa Luther Leng, mereka bergabung dalam kelompok doa. Mereka semua berdoa. Pak Esy dan Mama Betty juga berdoa untuk ponakan-ponakan mereka, dan Icat dan Ray yang sedang mengambil spesialis mereka. Luar biasa Tuhan menuntun keluarga besar ini. Kami percaya ya Allah, sungguh karena Engkau luar biasa bagi mereka. Karena mereka tahu hanya Tuhanlah yang menuntun mereka. Tuhan memberikan orang tua yang luar biasa. Tuhan memberikan saudara-saudara yang luar biasa. Bapak Surgawi juga bersama dengan para pensiunan yang ada dalam kelompok arisan pensiunan Dinas Kesehatan Provinsi TP. Dan mereka lepas kerja di masa tua, tapi tetap ada keceriaan di dalam hatinya. Ketika mereka bercerita, yang mereka ceritakan adalah berkat Tuhan. Bukan saja untuk kerja mereka yang sudah mereka lalui, tapi juga untuk anak-anak dan cucu mereka. Ada kebanggaan sendiri. Sampai mereka juga bertanya, siapakah mereka yang Tuhan? Sampai mereka bisa ada di titik ini. Bapak Surgawi, dengarkan doa tiap-tiap anak-anak.
Syukur tiap-tiap anakmu ini ya Bapa. Tapi kami juga memohon, ampuni salah dan dosa kami yang kami lakukan sadar atau tidak sadar dalam tiap kebersamaan, mulai dari rumah tangga kami sampai pada keluarga dan sahabat-sahabat. Ampuni kami Bapa, pulihkan kami dan ajarkan kami supaya saling memulihkan dan saling mengampuni. Dan kami percaya hanya Engkau Tuhan yang bisa mengampuni, mengasihi dan memulihkan. Dan karena itu kami mampu juga melakukannya bagi sesama kami. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Dalam keperbedaan kami bersatu, dan ketika nanti sebentar usai, kami tetap ada, saling mengingat, saling menguatkan, saling memulihkan satu dengan yang lain. Ini doa kami ya Bapa. Ajarkan kami bukan karena kehendak kami, tapi kehendak-Mu jadi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita. Mohon perhatikan liturgi yang ada di tangan kita semua. Kita sudah berkumpul dan berteduh sejenak bersama dalam persekutuan yang beribadah syukur. Sebentar lagi akan berpisah masuk dalam kehidupan rumah tangga dan kerja masing-masing. Berilah tanganmu dipegang Tuhan dan berjalanlah dalam tuntunan firman Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun keluarga kami, sia-sialah kami membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kami, sia-sialah kami menjaga hidup dengan kekuatan kami sendiri. Sia-sialah kami menjaga dari pagi sampai malam, jikalau Tuhan tidak memberi roti bagi kami. Peganglah jaminan janji Tuhan bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu dan perlindungan. Ya Tuhan, bimbinglah. Allah Bapa, damai sejahtera Kristus dan kekuatan persekutuan Roh Kudus menyertai semua keluarga Allah sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ibadah selesai, silahkan duduk.
syukur yang telah dipimpin oleh Bapak Pendeta Ira Batubara Pondale MTH. Terima kasih Bapak Pendeta untuk pelayanannya, Tuhan berkati. Tarik door prize dulu baru makan. Jadi sekarang kita tarik ini untuk undian nomor 1 dan nomor 2. Berapa itu? Nomor berapa? Nomor 28, yang untuk nomor 28.